Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Pisces, ini adalah general reading ya untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Dan di sini kita akan bahas dulu tentang love life kalian 3 bulan ke depan. Kemudian kita akan bahas bagaimana energi keuangan dan karir kalian 3 bulan ke depan ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Pisces, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Libra, ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo, ada Scorpio. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke, nah kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Kalau yang aku lihat beberapa bulan ke depan ini ya, kalian akan mendapatkan berita atau pesan ya. Seseorang ingin minta maaf dan memperbaiki hubungannya sama kalian. Ingat, ini general reading, energi bisa vice versa atau terbalik ya. Terbalik itu bisa saja ini adalah energi kalian atau orang yang punya situasi sama kalian. Jadi kalau soal yang aku bacakan tadi, itu tadi kalau bukan dari kalian, kemungkinan ada orang yang tiba-tiba menghubungi kalian untuk meminta maaf atau berharap rekonsiliasi gitu ya. Ingin memperbaiki hubungan di antara kalian yang sebelumnya sempat tidak baik atau bahkan merusak gitu bisa jadi. Oke, jadi itu ya beberapa bulan ke depan yang aku lihat di sini. Perbaikan hubungan. Pertama, bisa kalian yang mendapatkan pesan atau mungkin ini inisiatif dari kalian gitu. Balik lagi, ini general reading, oke? Oke, selanjutnya yang aku lihat di sini buat kalian yang sedang berada berjauhan gitu ya, berada berjauhan atau mungkin secara fisik tidak harus berjauhan, tetapi secara komunikasi kalian berjauhan, kayak tercipta suasana dingin antara kalian sama orang tersebut ya. Orang tersebut itu bisa jadi pasangan atau orang yang punya situasi sama kalian di love life ini, oke? Nah, keadaan kalian kayak membeku gitu loh. Hubungan kalian membeku, kayak perang dingin gitu ya. Kalian minim sekali bicara atau bahkan tidak saling bicara. Tidak saling membahas permasalahan di antara kalian. Mungkin kalian menjalani rutinitas yang sama, tetapi hati kalian itu tidak mencair ya. Pertama ada rasa tidak nyaman. Kedua itu tadi, dingin, membeku, kayak tidak ada hangat-hangatnya gitu ya. Ya kayak ini kayak orang yang mereka bisa bertemu di jalan tapi pura-pura nggak kenal, kayak gitu situasinya gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa saja rutinitasnya sama tetapi tidak ada kehangatan di situ dan apa ya, hubungannya memang dingin gitu ya, sama-sama berada di egonya masing-masing, oke? Itu sih. Nah, yang aku lihat beberapa bulan ke depan kalian kayaknya perlu bersiap ya. Bersiap menemui atau menghadapi komunikasi ini, pesan ini soal pesan soal situasi hubungan kalian bersama orang itu gitu ya. Tentang penyelesaiannya, tentang pembicaraannya, tentang kedepannya gitu. Tapi ada pesan yang akan datang kalau aku lihat di sini. Oke, nah ini tidak harus semuanya ya, karena ini juga general reading, tapi aku melihat sebagian dari kalian ini tentang third party situation. Jadi mungkin saja kalian dihadapkan lebih dari satu orang, bisa saja kalian dihadapkan oleh 2 orang gitu ya. Oke. Dan aku melihat di sini akhirnya suka tidak suka kalian harus membuat keputusan untuk hidup kalian ke depannya bagaimana. Dengan hubungan ini, dengan love life kalian, itu kalian akan putuskan beberapa bulan ke depan gitu ya. Dan aku melihat di sini sebelumnya sampai mungkin saat ini sebagian Pisces di luar sana ya, itu kayak nggak bahagia gitu ya dengan hidupnya, kayak kehilangan
kehilangan harapan bisa jadi, kehilangan semangat dan kehilangan gairah gitu ya. Dan mereka bisa melakukan rutinitas yang sama tetapi di dalamnya itu mereka kayak kehilangan gairah dan kayak nggak hidup gitu loh ya. Jadi hanya kayak robot aja, tidak hidup tetapi hanya melakukan kegiatan yang sudah semacam ditakdirkan untuk dia gitu ya. Kayak robot itu kan ada pengaturan. Nah, mereka merasa kayak gitu hidupnya. Harus menjalani pengaturan itu, sementara mereka itu nggak hidup di situ gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini juga situasinya ada orang yang kurang nggak bisa memahami situasi orang lain loh, ribet ya. Tapi gini, aku melihat ada orang yang sikapnya itu jelas menyakiti yang lain ya. Dia bersikap seperti itu, dia nggak sadar seberapa sakit orang yang mendapatkan perlakuan itu, pertama. Kedua, dia nggak sadar apa saja yang dialami orang tersebut ya di balik hidupnya itu. Terus habis itu dia tambah dengan sikapnya yang seperti itu. Jadi kadang itu kita itu nggak sadar, kita menyakiti orang itu, dan kita nggak tahu orang itu selain berurusan sama kita itu dia punya masalah apa aja, punya luka apa saja di belakangnya kita nggak tahu. Tapi kita bisa kayak seenaknya gitu loh, seenaknya kayak bikin gara-gara sama orang itu, padahal nggak seharusnya juga itu terjadi gitu ya. Biasanya orang cari perhatian atau ya mungkin emang sirik atau obsesi aja kali ya, terobsesi aja, entah terobsesi sama perhatian, merasa kehilangan panggung, atau terobsesi sama orangnya, sama hubungannya itu bisa jadi. Atau ya balik lagi mungkin sirik atau iri atau entah ya, atau semacam kayak ya karena egonya aja yang melukainya, terus dia akhirnya impulsif menyakiti orang lain dengan caranya itu gitu, untuk kepuasan dirinya, padahal setelah melakukan itu mungkin dia tidak benar-benar puas juga gitu. Mungkin juga karena itu. Nah, terkadang orang kayak gitu dia nggak sadar saat dia menyakiti orang lain dengan sikapnya yang seperti itu karena egonya aja gitu kan. Dia nggak tahu gitu loh. Di kartu ini menjelaskan kayak orang itu nggak tahu apa saja gitu loh, hal-hal yang pernah dilalui orang yang dia sakiti itu gitu. Tapi seenaknya bisa bersikap kayak gitu, seakan-akan dia kayak memahami orang itu nggak ada apa-apa di hidupnya, nggak ada masalah apa-apa di hidupnya gitu. Terus bisa seenaknya aja dia perlakukan semena-mena atau dia sakiti gitu ya. Itu yang aku lihat di sini gitu. Jadi gimana ya, misalkan ada seseorang gitu ya melihat orang lain, oh kok hidupnya kayaknya baik-baik aja, sempurna, kayak nggak ada masalah kok, dia orangnya kayaknya minim masalah gitu ya. Terus seenaknya gitu kan, seenaknya dikasih masalah gitu, dia nggak tahu, seenaknya menyakiti orang tersebut, nggak tahu di balik hidup yang terlihat baik-baik saja itu kan ada apa, itu nggak tahu gitu. Tapi dia merasa dia tahu gitu, dan dia merasa mungkin karena sirik atau gimana gitu ya, terus dia seenaknya gitu, seenaknya dia berbuat seenaknya gitu ya, kayak untuk memuaskan egonya aja gitu. Ya itu pesannya yang aku lihat di sini, hati-hati dengan itu karena karma itu nyata. Ini pesan untuk siapapun ya. Apakah kalian jadi korban di sini atau gimana? Atau ada orang lain di situasi ini yang posisinya seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau mau menyakiti orang tuh, kalau mau ngasih masalah di hidup orang tuh mikir-mikir juga gitu loh. Mikir-pikir dulu gitu. Kita nggak tahu apa yang mereka lalui gitu kan. Di balik itu kita nggak ngerti gitu. Kan kita nggak tahu masalah keseluruhan tiap orang itu kan nggak tahu apa aja yang mereka lalui, kan kita nggak tahu, kita nggak ada di setiap detik hidupnya, di setiap langkah hidupnya itu kita tidak di situ gitu loh. Jadi hati-hati banget ya gitu kan, seperti itu yang bisa aku sampaikan di sini. Karena intinya apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, baik atau buruk ya. Kita melakukan hal baik selangkah, akan ada hal yang kembali ke kita juga. Kita mau melakukan hal buruk atau menyakiti orang
itu akan ada yang kembali juga ke kita sih. Jadi apa yang kita lakukan itu selangkah itu selalu ada konsekuensinya tiap langkah itu ya. Jadi nggak usah melakukan hal-hal yang nggak penting gitu loh, nggak penting terus nyakitin gitu loh ya. Itu hati-hati karena nggak ada yang gratis ya, baik atau buruk itu tidak ada yang gratis, semua ada konsekuensinya gitu ya. Kayak gitu sih kalau yang kulihat di sini. Ada kan orang yang suka cari perhatian tapi dia nggak sadar cara-cara yang dia lakukan itu justru menyakiti orang lain gitu. Cari perhatian atau apa ya, nggak tahu ya, cari apa gitu loh. Oke, nah ini aku dapatkan di sini. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik, jika itu yang diharapkan. Oke. Nah, kadang orang itu mikirnya amannya buat dirinya sendiri atau memikirkan desire-nya sendiri, keinginannya sendiri. Tapi dia nggak sadar saat dia hanya memikirkan keinginannya sendiri untuk merealisasikan keinginannya gitu kan, maunya gitu, dia itu nggak sadar dia mengambil sesuatu dari orang lain gitu. Nah ini yang aku dapat pesannya. Jadi kayak contohnya dalam sebuah hubungan gitu ya, satu orang itu hanya terus menuntut gitu ya, untuk dipenuhi gitu kan. Dia kan nggak tahu, maksudnya gini ya, gimana ya, sebentar. Oke, terkadang seseorang itu kalau hanya memikirkan apa yang menjadi desire-nya, keinginannya gitu kan, hanya memikirkan tentang dirinya gitu, terus dia bisa merealisasikan itu dengan cara apapun ya, bahkan dalam tanda kutip dia nggak sadar dia menindas orang lain gitu. Contohnya gimana ya? Oke, contohnya dalam hal, nggak enak ya, dalam hal, aku mau ngasih contoh dalam hal apa ya enaknya. Tapi di sini ada kata-kata ini sih, berusaha melihat dari perspektif satu sama lain gitu ya. Itu adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Jadi buat kalian di sini siapapun ya, nggak harus Pisces, bisa saja orang yang punya situasi dengan Pisces gitu kan. Kalau memang kedepannya mau hubungan itu lebih baik, memang perlu sih untuk melihat dari sudut pandang satu dan lainnya gitu ya, karena itu kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan itu ke arah yang lebih baik kalau memang itu yang diinginkan gitu. Terkadang ya itu, contohnya dalam sebuah hubungan, satu orang itu hanya meminta atau menuntut seakan-akan pandangannya itu yang paling ideal gitu kan, terus dia nggak memahami perasaan yang lain gitu. Yang lain, jangankan keinginan yang lain, bahkan hak orang lain pun dalam hubungan itu juga bisa dia renggut gitu loh, untuk keinginannya aja, untuk desire-nya aja gitu. Jadi yang sebenarnya di situ orang itu hanya memikirkan dirinya dan keinginannya gitu. Kayak gitu sih nggak bisa berharap hubungan itu akan bahagia ya, walaupun dia anggap pandangannya itu paling ideal. Itu hanya masalah bom waktu hubungannya sendiri rusak gitu. Kayak gitu sih. Kalau terus-terusan dia hanya melihat dari sudut pandangnya gitu kan, terus-terusan menindas pasangannya, dia mungkin nggak merasa menindas pasangannya, karena balik lagi dia merasa pandangannya ideal. Tapi dia nggak sadar ada hak dari pasangannya di situ atau orang lain dalam hubungan itu yang dia rampas, dia nggak sadar gitu. Dan itu lama-lama bisa jadi hal yang bikin muak dan melelahkan loh. Itu hanya akan jadi bom waktu. Saat sudah terlambat gitu kan, dia bisa kehilangan banyak hal, termasuk hubungan itu, termasuk pasangannya. Jadi selagi ada kesempatan, lebih baik sadar sih. Dan selagi ada kesempatan, perbaiki. Karena kalau udah gak ada kesempatan, hanya bisa berbesar hati untuk menerima konsekuensi itu aja gitu ya. Itu yang kuliah di sini. Jadi kuncinya ini kan nanti akan ada perbaikan. Mungkin ada usaha ini untuk melihat dari perspektif satu dengan yang lainnya, karena itu kunci komunikasinya. Oke? Nah, dua kartu ini sebenarnya menjelaskan soal konsekuensi. Ya. Selalu ada konsekuensi di setiap perbuatan dan langkah kita. Tadi sudah aku kasih tahu gitu kan. Seperti itu. Ya, maksudnya gini.
kita bikin orang nggak nyaman dan tertekan dalam sebuah hubungan. Perlu kita ketahui, dia punya hak sih sebenarnya mau stay atau pergi dari hubungan itu. Kalau dia merasa tertekan terus dia memilih pergi dari hubungan itu haknya gitu loh. Tapi ketika seseorang itu tidak mengizinkan pasangannya keluar dari hubungan itu dan terus menindas dalam hubungan itu dia jahat banget sih. Dan akan ada konsekuensi untuk dia, kayak gitu ya. Maksudnya gimana ya? Itu yang aku bilang sih, dia kan sudah merenggut hak orang ya, dan dia hanya memikirkan dirinya aja. Kalaupun dia hanya memikirkan dirinya, dia harus ingat bahwa orang itu punya hak untuk keluar dari situ, untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri gitu ya. Kalau memang dia sudah gak nyaman dan tertekan di situ. Tapi kalau hak itu masih direnggut juga, ini ada konsekuensi. Gak ada yang bisa terbebas dari konsekuensi dengan universe gitu ya. Jadi ya itu ini loh hukum Newton 3, aksi dan reaksi gitu. Sebenarnya ya kayak tabur tuai sih, apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Jadi saat kita merasa kita powerful, itu jangan semena-mena gitu ya, jangan seenaknya gitu. Karena saat kita merasa kuat dan merasa di atas awan gitu ya, terus seenaknya sama orang lain, ya itu cuma tinggal menunggu waktu aja gitu. Saat kita menginjak-injak orang lain, tinggal menunggu waktu aja. Ternyata keadaan itu bisa berubah banget ya. Apa yang terjadi di universe itu bisa berbalik aja begitu. Itu bukan hanya sekedar magic begitu aja ya, tapi itu sebenarnya proses manifestasi orang. Soal konsekuensi gitu kan. Itu hukum alam gitu loh. Ya memang ada juga kan di fisika gitu. Cuman orang kalau di fisika hanya fokusnya pada case-case itu kan, pada kasus itu aja kan, kasus benda terjatuh, kasus macam-macam lah ya, hanya lebih ke kasus-kasus tersebut gitu loh ya. Soal hukum Pascal ya, maksudnya kok hukum Pascal? Iya hukum Pascal, cuman membahasnya kan lebih ke teknis aja ya. Maksudnya teknis itu teknis soal benda, pergerakan benda kayak gitu. Tapi kan di situ hukum alam itu sebenarnya berlaku di kehidupan manusia juga gitu kan. Kehidupan manusia itu lah ya, tidak harus sesuatu yang tampak secara fisik gitu loh. Ya kayak gaya gravitasi gitu kan, nggak kelihatan kan. Yang kita tahu benda jatuh ke bawah gitu, dan itu ada alasannya kayak gitu. Ya memang tidak selalu semua itu terlihat berarti itu cuma sekedar mistis belaka. Angin itu tidak bisa kita lihat, tapi kan kita tahu pergerakannya. Tapi itu kan bukan mistis gitu loh, itu bagian dari alam gitu kan. Jadi ya orang kalau kepikirannya terbuka pasti akan berusaha berpikir gitu ya, bukan mengunci gitu ya. Mengunci dan gak mengembangkan aja analisa berpikirnya gitu misalkan, contohnya ya. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena semua jelas ada konsekuensinya. Ya ngomong-ngomong soal membalikkan keadaan, saat kita merasa kuat itu hati-hati. Kalau ada orang yang saat dia merasa kuat terus menginjak-injak orang lain gitu kan, itu hanya tinggal menunggu waktu. Dia mungkin nggak akan sadar sampai saatnya tiba dan dia harus menerima konsekuensi itu. Gantian dia yang mungkin diinjak-injak orang gitu kan. Jadi ya hati-hati banget gitu. Maksudnya kita bahkan ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita. Tapi kalau orang yang cukup spiritual, orang yang bijaksana, dia melihat kemungkinan itu sehingga dia selalu berhati-hati juga sama sikapnya. Dia akan mikir dia siap nggak menerima itu. Kalau dia siap ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau dia nggak siap terus dia seenaknya, nah itu jadi pertanyaan gitu kan. Kayak gitu ya. Orang kalau dia itu nggak mikir panjang gitu, dia mungkin berpikir dia akan aman-aman aja sampai seumur hidupnya. Padahal nggak juga kan. Ada hal-hal yang bisa terjadi di luar ekspektasi gitu.
Tapi bukan berarti itu hal yang harus kita takuti ya, biasa saja. Cuman lebih kayak setidaknya kita berusaha sebaik mungkin aja sih gitu kan. Sebagai manusia gitu kan, ya kita hanya bisa melakukan sebaik mungkin aja gitu. Dan sebaik mungkin yang dimaksud itu kan bukan berarti seenaknya sama orang gitu kan gitu. Bukan nakut-nakutin, walaupun aku bilang ada hal-hal yang bisa terjadi di luar ekspektasi orang. Itu dia loh. Kalau orang itu cukup spiritual dan bijaksana, dia menyadari hal itu dan dia juga tidak perlu takut, tapi dia juga berhati-hati sama tindakannya gitu. Tapi kalau orang yang sombong, congkak gitu kan, ya mungkin dia bisa dibutakan sama situasi itu sih. Ya, jadi dia merasa dia aman-aman aja. Jadi bisa saja ada hal-hal tidak enak, mengagetkan yang terjadi gitu ya di hidupnya, dan itu di luar ekspektasinya gitu. Orang bisa mendadak bangkrut gitu kan. Orang bisa tiba-tiba ketiban sial gitu. Ketiban sialnya juga gak tanggung-tanggung gitu kan. Misalkan. Ya itu bukan tanpa alasan ya, bukan terjadi begitu aja gitu. Kayak benda jatuh ke bawah itu ada alasannya, bukan tanpa alasan. Ya memang jatuh itu ke bawah gitu. Ya karena ini soal gravitasi dan itu ada di sains, itu ada di fisika gitu. Jadi bukan sesuatu yang ya cuman sekedar gitu aja gitu buat orang yang berpikir ya. Oke? Itu aja untuk love life kalian Pisces Sun Moon Rising Venus. Kita akan bahas apa ya di sini? Kita akan bahas soal keuangan dan karir kalian 3 bulan ke depan ya. Jadi itu aja sampai sini. Ini soal ada hubungannya sama ini sih. Ya, jadi berusaha fair, berusaha melihat dari sudut pandang satu dan lainnya, karena itu kayaknya itu adalah kunci menyelesaikan masalah kalian dalam love life ini, dalam hubungan ini. Ini bukan pesan untuk kalian saja gitu, tapi pasangan kalian atau orang yang punya situasi sama kalian. Kan aku nggak tahu karena ini kan general reading ya. Jadi siapa yang jadi korban di sini, siapa yang tertekan di sini kan nggak tahu, atau bahkan saling menyakiti itu juga bisa. Jadi ya bisa keduanya juga. Oke, itu aja ya. Kita langsung ke keuangan dan karir. Oke, Pisces, aku punya kabar baik buat keuangan dan karir kalian atau usaha kalian 3 bulan ke depan lah, beberapa bulan ke depan. Tidak harus pas 3 bulan juga, karena ya ini kita kan baca potensi ya, bukan vonis, dan semua kembali sama orang yang menjalani progres itu gitu kan, kembali sama mereka yang menjalani. Waktunya juga kembali sama masing-masing orang. Oke? Nah, yang aku lihat di sini beberapa bulan ke depan akan ada perubahan situasi yang bagus sebenarnya di keuangan atau karir kalian gitu ya. Kalau sebelumnya ada harapan kalian dalam karir tersebut yang ingin kalian realisasikan tetapi terhambat atau stop gitu ya, atau berhenti, atau bahkan harapan itu sempat hilang gitu ya. Tapi pokoknya aku melihat di sini ada keinginan kalian dalam urusan karir atau usaha yang harus kalian relakan gitu. Ya, karena kesempatan itu hilang gitu ya, yang aku lihat di sini. Keinginan kalian itu menguap dan menghilang gitulah ya. Sebelumnya ada situasi itu, keinginan yang tidak terwujud dalam hal karir dan bisnis ya. Ini karir dan bisnis ya, intinya keuangan ya. Nah, aku melihat tiba-tiba kesempatan itu datang lagi. Ya. Kalian mulai membersihkan hal-hal yang tidak baik dalam urusan keuangan dan pekerjaan kalian. Kalian membersihkan itu, ya. Kalian mulai menata lagi hidup kalian termasuk dalam hal pekerjaan. Dan aku melihat kalian sedang beruntung nih beberapa bulan ke depan. Ingat ya, namanya kesuksesan itu kerja keras didukung oleh keberuntungan. Keberuntungan di sini adalah kesempatan, wheel of fortune gitu. Oke. Kadang orang kerja keras tapi tetap sih, maksudnya kita juga berusaha gitu. Cuman terkadang gimana ya, itu dinamika hidup juga sih ya ada hal yang mungkin harus kita lalui juga gitu kan. Tidak langsung hasil kerja keras kita itu terlihat,
Tapi tetaplah yang bisa kita lakukan itu bukan hanya soal membahas tanda-tanda itu, tapi ya kita bisa melakukan yang terbaik aja, berusaha dan evaluasi kalaupun ada hal yang harus dievaluasi gitu kan. Kita berpikirnya kayak gitu ya. Selebihnya soal keuntungan, soal keberuntungan, soal wheel of fortune, let it be aja. Kalau memang saatnya ya sudah gitu kan. Kita belajar aja dari situasi itu. Bahkan saat lagi nggak enak pun kita belajar kan, suka nggak suka. Tapi saat beruntung ya kita syukuri gitu aja kan. Tapi tetap aja kan, kalau orang itu tidak kerja keras, oke lah, kerja cerdas gitu lah. Kalau orang itu tidak berusaha, tidak kerja juga, wheel of fortune itu bisa dia sia-siakan, kesempatan itu bisa dia sia-siakan, dan dia harus menunggu lagi saat itu tiba lagi gitu kan. Jadi ya tetap sih, kuncinya memang kita tetap harus berusaha gitu kan, walaupun ada faktor keberuntungan juga. Nah, yang aku lihat di sini, kalian lagi beruntung di beberapa bulan ke depan kalian bisa meraih itu. Ada hal yang belum selesai dan sempat tertunda lama nih dalam project yang tertunda lama dalam urusan karir kalian, keuangan kalian, dan itu bisa terrealisasikan. Pertama, mungkin ini memang soal karir ya, yang dimana ini soal project yang kalian inginkan tapi tidak selesai dan kalian kecewa. Nah, ini ada potensi ini dilanjutkan dan kalian didukung gitu loh sama semesta. Soal kedua adalah kalian ingin merealisasikan sesuatu dalam bentuk barang atau usaha gitu ya, tetapi ada masalah keuangan. Jadi kalian punya keinginan sesuatu lah ya, cuman terkendala sama keuangan sebelumnya. Nah, yang aku lihat di sini ada situasi yang mendukung kalian sehingga impian kalian itu bisa terwujud gitu beberapa bulan ke depan itu. Ya, ada kesempatan itu terwujud. Oke? Jadi mimpi yang sempat mati itu hidup kembali karena memang ada potensi, ada kesempatan itu terlihat gitu. Oke? Jadi kalian diberkahi dan kalian didukung dan kalian lagi beruntung nih beberapa bulan ke depan. Jadi maksimalkan kesempatan itu ya, maksimalkan potensi kalian untuk memanfaatkan kesempatan yang ada gitu lah ya, intinya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Dan dalam hal karir, keuangan beberapa bulan ke depan itu cukup bagus gitu ya. Mungkin buat kalian yang butuh project tambahan untuk tambahan keuangan gitu kan, kayaknya ada deh beberapa bulan ke depan project atau permintaan itu ya yang bisa jadi tambahan untuk pemasukan kalian ya, keuangan kalian, pendapatan kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Jelas ini ada sesuatu yang baru ya setelah masalah panjang yang berlarut-larut di sini aku lihat. Oke. Nah, ini ada harapan untuk mencapai itu lagi dan kalian bisa buka lembaran baru di situ. Ini bisa jadi soal project baru, pekerjaan baru, partner baru, partnership baru gitu kan. Iya kayak gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini ya. Dan tentang situasi ini aku melihat ada orang yang bisa jadi iri sama kalian atau banyak yang iri sama kalian. Tapi ada yang iri sama kalian itu jelas. Jelas lah ya, karena pencapaian kalian ini beberapa bulan ke depan kalian bisa melihat orang yang iri sama kalian. Karena situasi keuangan kalian yang sedang bagus, situasi pekerjaan yang sedang bagus. Oke? Kita tidak bisa mengatur keinginan dan sikap seseorang bahkan saat ia ingin menyakiti kita. Kuatkan hati dan mental untuk tidak masuk dalam permainannya. Fokus pada hidup dan pencapaian. Mereka hanyalah kelompok yang frustasi dengan hidupnya, tidak bisa mengatasi rasa iri yang membelenggunya. Iya sih, memang ini soal iri kan? Soal orang yang hanya iri sama pencapaian orang lain gitu aja sih. Orang yang iri itu jelas orang yang nggak berbahagia loh. Dan semakin dia membiarkan atau memberikan akses rasa iri dalam dirinya itu terus tumbuh, ya, berkembang biak loh, kok berkembang biak ya, tumbuh subur lah ya. Ya selama itu juga itu mengikis kebahagiaannya gitu. Jadi ya memang itu iri itu adalah semacam tanaman yang memang harus dibabat, harus
diangkat, dimatikan. Gak enak ya matikan tanaman. Sorry, maksudnya mungkin benalu kali ya. Benalu itu juga tanaman, tapi ya merugikan juga inangnya gitu kan. Gini. Jadi iri adalah sesuatu yang memang harus dihilangkan sampai ke akar. Jadi kalau akarnya tidak dihilangkan, dia akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Jadi harus tahu nih posisi akarnya dan hilangkan itu, angkat itu. Jadi mungkin kayak kanker kali ya, harus benar-benar dibersihkan gitu. Karena kalau enggak, ya itu, mungkin dia bisa metastasis gitu kan. Dia tetap harus dibersihkan ya. Walaupun mungkin selnya itu bisa jadi ada kan orang yang mungkin kecenderungan terbentuknya sel itu gitu. Maksudnya kecenderungan memang bisa muncul sel itu di dalam tubuhnya gitu. Kan balik lagi itu sebenarnya itu kan ya bukan hanya sekedar gaya hidup ya. Ya gaya hidup mendukung, cuman kan situasi DNA dan fisiologis setiap orang itu kan beda-beda juga ya. Itu kenapa kok diet orang juga bisa beda-beda. Ada orang yang gak ada masalah makan banyak macam gitu ya, tapi ada orang yang sangat bermasalah dengan makanan-makanan tertentu. Jadi ya diet orang bisa berbeda karena ya situasi tubuhnya, DNA-nya ya berbeda juga gitu kan. Oke, itu aja. Ya itu, balik lagi ya, anggaplah itu iri itu memang harus dipangkas sampai akar. Kalau nggak dia tumbuh terus. Kalau dia dibiarkan tumbuh ya, dia hanya menyerap kebahagiaan seseorang. Orang jadi sulit bahagia karena rasa iri itu. Ya gitu, itu indikasi orang gak bahagia sama hidupnya. Oke, jadi kayaknya beberapa bulan ke depan kalian akan bersinar dalam hal karir dan keuangan. Oh ya, ini aku melihat di sini. Mungkin sebagian dari kalian selama ini dan sebelumnya bisa jadi bekerja di tempat yang kalian itu tidak sukai, tidak sesuai dengan passion kalian. Kalian tidak bisa menikmati itu, ditambah kalian merasakan tekanannya gitu kan. Jadi gimana ya, orang kalau sudah gak sesuai dengan passionnya, terus ada tekanan, jadi dia agak sulit mentoleri itu. Kalaupun di luar dia seperti bisa mentoleri itu, tapi di dalamnya dia bisa berantakan gitu, bisa stres, dan itu benar-benar gak bagus buat circumstances hidupnya, kesehatan mentalnya, dan jelas itu bisa jadi akan berpengaruh sama kesehatan fisiknya juga, iya kan? Kalau orang terus-terusan stres kayak gitu ya kak, ya nggak. Jadi memang hitung-hitungan itu menyeluruh ya, maksudnya kita nggak cuma melihat dari uangnya aja gitu, ya nggak? Misalkan contohnya cari pasangan gitu ya, dia hanya ada orang di luar sana yang hanya menilai orang lain itu dari pasangannya, seberapa kaya dan seberapa banyak duitnya gitu. Dia nggak memperhitungkan hal lain gitu, seakan-akan masalahnya di situ hanya soal keuangan. Hanya itu aja, dia nggak memikirkan soal kesehatan mental dan lain-lainnya gitu. Mungkin saja secara uang berlimpah, tapi kan kita nggak tahu tekanan yang dia hadapi di dalam hubungan itu apa saja gitu kan. Jadi hitung-hitungan itu perlu menyeluruh sih, ya nggak? Menyeluruh itu mungkin uangnya oke, tetapi tekanan yang diterima itu malah bikin dia nggak sehat, nggak bahagia. Apalah artinya uang tapi kalau nggak bisa dinikmati gitu kan? Apalah artinya hidup kalau dia nggak bisa bahagia di dalamnya. Kadang bahagia itu ternyata tidak harus sesuatu yang mahal gitu. Orang itu bisa punya circumstances yang sehat buat mentalnya, dia bisa bahagia juga di situ gitu. Jadi ini hitung-hitungannya itu juga soal kesehatan mental dan kebahagiaan gitu. Jadi bukan tentang uang aja gitu. Oke? Aku melihat di sini kalian sebelumnya, sebagian dari kalian tentu saja karena ini general reading gitu ya, ada yang bekerja tidak sesuai dengan, mungkin bukan hanya passion, tapi kayak dia merasa itu bukan bakatnya gitu. Ya, passion itu kan gairah ya. Tapi menurut aku antara passion dan bakat itu ada hubungan ya. Jadi saat orang merasa dia berbakat di sini, mungkin itu adalah passionnya gitu, sehingga dia merasa mudah untuk belajar di situ gitu kali ya. Dan itu mungkin bagian dari soul missionnya gitu, bisa jadi ya mungkin itu adalah apa yang dibawa oleh jiwanya dari waktu sebelumnya gitu. Bisa jadi kalau ngomongin itu panjang ya. Cuman yang aku lihat di sini intinya sih
dia menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Dan dia jadi merasa sulit berkembang di situ. Nah, aku melihat beberapa bulan ke depan sepertinya kalian ya, sebagian dari kalian itu akan dapat kesempatan itu. Kesempatan untuk merubah itu karena kalian kayak menemukan kesempatan di mana kalian bisa tumbuh di situ dan itu sesuai dengan passion kalian. Apa yang kalian inginkan selama ini? Ya, gairah atau passion itu gitu. Kayak ada kemunculan itu gitu. Ya, ada kesempatan itu. Dan kalian jadi bersemangat untuk menjadi diri kalian sendiri dan berkembang di situ. Ini soal karir, pekerjaan ya, bisnis kayak gitu sih ya. Oke, mungkin juga sebagian dari kalian itu menjalani hal itu pertama bukan soal uang aja, walaupun rasanya terpaksa, bisa juga memang karena tuntutan orang lain. Jadi kalian jadi tidak menjadi diri sendiri lah intinya, dan itu berat buat kalian terus-terusan seperti itu. Tetapi kunci kesuksesan orang memang dia harus bisa menikmati apa yang dia jalankan gitu ya. Karena kalau enggak ya berat juga, kita kayak menjalani sesuatu tapi tidak hidup di dalamnya gitu kan. Intinya sih beberapa bulan ke depan kalian mendapat kesempatan itu nih, menjalani apa yang sesuai dengan keinginan kalian dan menjadi diri kalian. Oke? Tapi kita punya pilihan sih untuk menjadi diri sendiri atau tidak gitu ya. Tantangan itu selalu ada. Menjadi diri sendiri itu ada tantangannya. Mungkin kita harus menghadapi orang-orang di luar sana. Tapi tidak menjadi diri sendiri pun juga ada tantangannya. Tantangannya itu adalah konflik dalam batin kita kan. Ada dua pilihan, kita mau konflik sama orang karena menjadi diri sendiri, atau kita konflik dengan diri kita sendiri karena seumur hidup kita harus berpura-pura jadi orang lain gitu kan. Kadang kita dihadapkan pada pilihan seperti itu ya, tapi memang tidak ada yang mudah ya. Tapi ya bukan berarti tidak mungkin gitu lah ya. Aku bacakan pesan di sini ya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya. Menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Itu saja buat kalian Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya tentunya. Oke, bye Pisces.